Halo, selamat datang semuanya. Terima kasih telah menyempatkan diri dalam edukasi kesehatan jasmani mengenai pentingnya beraktivitas fisik. Nah, sebelumnya perkenalkan, saya Clara Revania, mahasiswa PSPD FK Unsri Angkatan 2022 yang akan berbagi ilmu kepada kita semua pada pagi hari ini. Oke, outline kita pada hari ini yaitu mencakup tiga hal. Yang pertama, apa itu kebugaran tubuh? Seberapa penting aktivitas fisik, dan yang terakhir ada aplikasi Pacer sebagai sarana beraktivitas. Nah, sebagai pembukaan, sebenarnya apa itu kebugaran tubuh? Contohnya, kalau kita beraktivitas sehari-hari, tentu kita membutuhkan tubuh yang bugar, bukan? Nah, kalau tidak, kita akan cepat lelah dan pekerjaan kita tidak dapat terselesaikan dengan efektif dan efisien. Sehingga kebugaran tubuh dapat didefinisikan sebagai kemampuan yang dimiliki tubuh kita untuk dapat melakukan banyak aktivitas dengan baik. Nah, dengan kebugaran tubuh yang maksimal, kita dapat beraktivitas tanpa merasa lelah yang berlebihan dan memiliki cadangan energi. Jadi, kalau kita cepat lelah, cepat mengantuk, dan tidak bersemangat dalam beraktivitas, artinya kebugaran tubuh yang optimal itu belum kita peroleh. Nah, terdapat dua jenis komponen kebugaran tubuh. Yang pertama yaitu komponen kebugaran tubuh yang berhubungan dengan kesehatan, meliputi daya tahan kardiovaskular, kelentukan atau flexibility, komposisi tubuh, dan daya tahan otot. Nah, untuk daya tahan kardiovaskular ini sangat berhubungan dengan keseimbangan sistem pernafasan, di mana kerja otot yang cukup lama akan membuat sel otot tersebut membutuhkan oksigen secara terus-menerus. Oksigen akan diedarkan melalui pembuluh darah, sehingga daya tahan kardiovaskular merupakan jumlah maksimum kekuatan kerja jantung untuk memompa darah secara terus-menerus demi memenuhi kebutuhan oksigen dalam tubuh. Untuk kelentukan atau flexibility berarti kemampuan tubuh untuk melakukan gerakan melalui ruang gerak sendi secara maksimal. Dengan melatih kelentukan, kita dapat mencegah terjadinya kecelakaan saat terjadi cedera mendadak. Untuk komposisi tubuh sendiri bergantung pada massa otot dan tulang serta ketebalan lemak dalam tubuh. Nah, jadi semakin sering seseorang melatih ototnya, maka massa ototnya akan semakin bertambah. Dan jumlah lemak dalam tubuhnya juga tidak berlebihan. Tentunya hal ini akan membuat keadaan jasmani seseorang lebih bugar. Yang terakhir yaitu daya tahan otot itu diperlukan dalam memperoleh kebugaran tubuh, di mana saat kita berolahraga, otot akan bekerja secara terus-menerus, sehingga diperlukan daya tahan yang cukup agar dapat menunjang aktivitas-aktivitas yang dilakukan. Nah, keempat poin tadi merupakan komponen kebugaran tubuh yang berhubungan dengan kesehatan, sedangkan komponen kebugaran tubuh yang kedua yakni yang berhubungan dengan keterampilan, meliputi kecepatan, koordinasi, power, kelincahan, keseimbangan, dan ketetapan. Oke, untuk kecepatan sendiri berarti kemampuan tubuh untuk bergerak dalam waktu yang singkat. Kalau koordinasi berarti kemampuan tubuh untuk melakukan gerak secara tepat dan efisien yang melibatkan bagian-bagian tubuh lainnya dengan melibatkan motorik dan ketepatan yang tinggi. Untuk power berarti kemampuan otot untuk mengatasi tahanan beban ataupun kemampuan otot untuk melakukan kerja secara tiba-tiba dengan mengerahkan seluruh kekuatan otot tersebut. Untuk kelincahan sendiri merupakan kemampuan mengubah arah secara cepat tanpa kehilangan keseimbangan. Untuk keseimbangan, seperti yang kita ketahui, digunakan dalam mempertahankan posisi yang tepat pada saat melakukan gerakan. Untuk ketetapan sendiri berarti tubuh kita mengarahkan sesuatu sesuai dengan sasaran yang ingin dituju. Lalu bagaimana cara agar kita dapat memperoleh fisik yang terus fit dan bugar nih? Nah, tentu saja dengan membangun habitus yang baik, teman-teman. Mulai dari makanan-makanan yang bergizi, istirahat yang cukup, beraktivitas secukupnya, dan juga olahraga yang teratur. Nah, pada pembahasan hari ini kita akan lebih berfokus pada aktivitas fisik dan olahraga nih, teman-teman. Oke, jadi aktivitas fisik itu contohnya apa aja sih? Bisa jogging, atau senam, berenang, bersepeda, bermain lompat tali, dan lain-lain. Nah, itu bisa kita lakukan di sela-sela aktivitas kita sehari-hari.
Semua aktivitas fisik ini akan meningkatkan pengeluaran energi karena adanya pergerakan badan yang dihasilkan dari otot skeletal. Dengan melakukan gerakan yang terstruktur dan terencana, gerakan berulang tersebut dapat memperbaiki atau memelihara kebugaran tubuh. Sehingga pentingnya beraktivitas fisik demi mendapatkan tubuh yang bugar. Nah, selain pentingnya untuk kebugaran tubuh, apa sih pentingnya beraktivitas fisik? Nah, literatur menyebutkan bahwa aktivitas fisik ini yang teratur dapat meregulasi sejumlah faktor pertumbuhan seperti brain-derived neurotrophic factors yang berfungsi dalam meningkatkan fungsi kerja otak, area belajar, dan area memori. Jadi simpelnya, dengan kita beraktivitas fisik yang teratur, kita dapat memperbaiki kognisi seseorang, terutama di bidang memori. Nah, jadi kalau sering lupa, berarti boleh dicoba untuk sering olahraga nih, teman-teman. Nah, selain itu, hasil belajar ternyata dipengaruhi oleh kebugaran tubuh seseorang. Tidak hanya memberikan pengaruh afektif siswa, tetapi hasil prestasi akademik yang baik juga dikarenakan memiliki kebugaran yang baik pula. Nah, dengan beraktivitas fisik, tubuh jasmani kita akan merasa lebih siap baik secara mental, psikologis, emosional, maupun fisik. Sehingga beraktivitas fisik dapat memberikan pengaruh baik pula untuk hasil belajar kita. Nah, ternyata dengan berolahraga juga kita dapat mengatasi emosi dan mengurangi kegelisahan, sehingga dapat mengurangi stres juga karena saat kita berolahraga, itu otak kita akan melepaskan banyak hormon endorfin yang dapat mempengaruhi suasana hati kita menjadi lebih senang. Oke, itu tadi berupa manfaat-manfaat yang dapat diperoleh dari beraktivitas fisik. Sehingga teman-teman semua sekarang sudah lebih paham nih mengenai pentingnya aktivitas fisik dalam kehidupan kita. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan memperkenalkan sebuah aplikasi yang dapat diunduh di smartphone kalian. Aplikasi ini bernama Patcher. Oke, Patcher sendiri merupakan aplikasi kesehatan yang dapat menghitung jumlah langkah kita dan memantau kalori yang masuk ke tubuh kita. Bisa dilihat pada gambar yang di sebelah kiri itu ada gambar handphone, itu merupakan tampilan dari aplikasi itu tersebut. Jadi aplikasi ini dapat menghitung jumlah step kita per harinya, juga jumlah total kalori yang terbakar dari step kita tersebut, lalu berapa waktu aktif kita dalam berjalan dan juga berapa miles perjalanan kita. Hasil-hasil ini juga akan dibuat diagram pada seperti yang pada bagian bawah itu untuk diagram yang menunjukkan pada gerakan kita setiap harinya. Oke, bisa dilihat di sini bahwa ini tampilan dari aplikasinya sama. Oke, bisa dilihat kita dapat memasukkan log weight, berarti kita bisa memasukkan berat badan kita selama jangka waktu tertentu dan pada waktu tertentu. Terus kita juga bisa meletakkan aktivitas kita, entah itu berjalan, lari, jogging, bersepeda, menari, dan lain-lain. Itu bisa dimasukkan di aplikasi ini, dia bisa menghitung kira-kira beberapa kalori yang akan terbakar. Dan juga kita bisa memasukkan goals kita tiap harinya di aplikasi ini. Oke, nah seterusnya ada jenis-jenis workout yang bisa kita lakukan. Itu mulai dari daily stretch hingga full body strength itu ada di aplikasi ini. Jadi cukup lengkap dan bagus untuk mengontrol aktivitas kita sehari-hari. Terus ada 7 minute workouts ini ya, aplikasi ini juga merancang beberapa aktivitas olahraga. Di sini mereka menampilkan sejumlah gerakan-gerakan dengan gambar dan juga stepnya, sehingga kita bisa mengikuti step-step ini untuk melakukan workout. Jadi sangat efisien dalam memperbaiki aktivitas kita sehari-hari. Oke. Jadi beberapa key feature tentang Patcher ini meliputi best speedometer for any phone, artinya
aplikasi ini dapat bekerja dengan akurat dengan penghitungan step yang tepat. Nah, selain itu untuk weight loss, BMI tracking, dan calorie burn counter. Jadi, pembakaran kalori kita dapat dihitung dengan kita menginput datanya ke aplikasi tersebut. Indeks massa tubuh kita juga bisa dihitung dan juga dapat bermanfaat untuk menurunkan berat badan. Yang ketiga yaitu accurate steps and activity tracking. Artinya walaupun layar smartphone kita tidak menyala, tapi dia tetap bisa menghitung step kita kemanapun kita pergi membawa handphone kita. Seperti itu. Yang keempat ada daily fitness plans for any health goal. Lose weight or improve health. Artinya kita dapat menggunakan aplikasi ini bukan hanya untuk teman-teman yang ingin menurunkan berat badan, tapi juga untuk kita yang ingin meningkatkan kesehatan, kebugaran kita, itu boleh di-download aplikasi ini. Jadi sangat bermanfaat dan banyak sekali aktivitas-aktivitas yang dilakukan sebagai panduannya ada di aplikasi ini. Oke, jadi kita sudah sampai di ujung dan kesimpulan dari edukasi hari ini adalah kebugaran tubuh perlu kita pertahankan agar dapat beraktivitas dengan efisien. Nah, hal ini dapat dilakukan dengan cara rutin beraktivitas fisik atau berolahraga yang dapat dibantu menggunakan aplikasi Pacer sebagai monitor aktivitas dan kesehatan kita. Oke, mungkin sekian edukasi singkat dari saya. Berikut beberapa referensi yang saya gunakan. Oke. Eh, untuk audiens, apakah ada pertanyaan? Kalau ada, boleh langsung raise hand. Silakan pertanyaan apa saja yang berhubungan dengan kebugaran tubuh, dengan aktivitas fisik, dan juga tentang aplikasi Pacer. Oh, oke. Ada satu dari Audrey. Silakan, Audrey. Oke, saya izin bertanya, kalau misalnya saya itu sering lelah saat beraktivitas sehari-hari, berarti kan tubuh saya kurang bugar ya, seperti yang dijelaskan sama Clara tadi. Nah, kira-kira apa sih yang sebaiknya saya lakukan supaya saya itu bisa beraktivitas dengan efisien? Terima kasih. Oke, terima kasih Audrey pertanyaannya. Baik, bagaimana agar dapat beraktivitas dengan efisien? Tentunya tadi kita harus memperoleh kebugaran tubuh terlebih dahulu. Bagaimana sih memperoleh kebugaran tubuh? Seperti yang sudah dijelaskan tadi, dengan meningkatkan aktivitas fisik sehari-hari. Sebenarnya simple, kita hanya perlu bertekad untuk tiap harinya itu 30 menit bisa gerak santai seperti jalan cepat atau misalnya senam di rumah atau bisa eh, jogging, bisa bersepeda dan lain-lain. Sebenarnya simple, aktivitas simple itu bisa meningkatkan kebugaran tubuh kita kalau kita lakukan dengan rutin. Nah, hanya saja permasalahan kita sekarang ini karena kita seringkali malas, bukan? Nah, makanya ada aplikasi Pacer ini. Aplikasi ini bisa membantu kita membuat goals setiap harinya. Entah kita ingin berolahraga seberapa banyak atau berapa jumlah step yang harus kita tempuh per harinya. Jadi, dengan adanya panduan ini, aplikasi ini juga membantu kita memonitor langkah-langkah kita. Jadi, aktivitas itu eh, dipantau oleh aplikasi ini. Sehingga harapannya dengan kita ada panduan untuk melakukan aktivitas, kita lebih dapat beraktivitas dengan efisien. Mungkin segitu dulu jawabannya. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih. Untuk yang lain, apakah ada pertanyaan lagi? Oke, sepertinya tidak ada pertanyaan. Mungkin cukup sekian pemaparan materi mengenai edukasi pentingnya beraktivitas fisik. Eh, Terima kasih telah meluangkan waktunya. Saya harap materi yang disampaikan hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.